Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tempat bersejarah yaitu Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara atau yang dikenal dengan Gedung Arca yang berada di Jalan HM Doni nomor 15. Ini berdiri sejak tahun 1982. Di museum ini terdapat ribuan koleksi asli yaitu miniatur benda sejarah asal Sumatera Utara. Di museum ini yang berdiri di atas lahan 10.468 persegi ini, kamu dapat menikmati sejarah peradaban di Sumatera ini dari masa ke masa, mulai dari masa prasejarah, kebudayaan Sumatera kuno, masa kerajaan Hindu-Buddha, kolonialisme di Sumatera Utara, hingga perjuangan rakyat di Sumatera Utara. Museum Negeri Sumatera Utara sempat tutup untuk menjalani renovasi pada November 2021 lalu. Namun, kini kembali buka pada Februari 2022 kemarin. Saat ini, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara mengalami banyak perbaikan dibanding sebelumnya, seperti tata ruang yang rapi, pencahayaan yang baik, serta penambahan jumlah koleksi dan pembuatan replika Candi Bahal yang menjadi salah satu ikon baru non-Instagramable di museum ini. Beranjak lantai 2, di museum ini kita dapat melihat diorama budaya seperti rumah adat, pakaian adat, serta benda-benda yang dipakai oleh masyarakat adat pada zaman dulu. Setiap koleksinya dipajang rapi lengkap dengan penjelasan historis tiap-tiap bendanya. Berdasarkan koleksi yang dimiliki, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara dikategorikan sebagai museum umum. Sebagai besar koleksinya berasal dari daerah Sumatera Utara, berupa benda-benda peninggalan sejarah budaya, mulai dari masa prasejarah, klasik pengaruh Hindu-Buddha, Islam, hingga sejarah perjuangan masa kini. Sebagian lainnya berasal dari beberapa daerah lain di Indonesia dan daerah di negara lain seperti Thailand. Hingga tahun 2005, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara menyimpan kurang lebih 6.799 koleksi.
Museum Gedung Arca di Medan, Sumatera Utara, awalnya dibangun sebagai gedung pengadilan pada zaman kolonial Belanda. Kemudian, gedung ini diubah menjadi museum pada tahun 1982 dan menjadi tempat penyimpanan koleksi arkeologi, etnografi, sejarah, dan seni budaya Batak. Itu menjadi salah satu tujuan menarik bagi wisatawan yang ingin mempelajari sejarah dan kebudayaan Sumatera Utara. Selanjutnya yaitu Museum Sejarah Al-Quran. Awal berdirinya museum ini dari MTQ 2018. MTQ nasional di belakang museum ini kebetulan pemilik museum ini Ichwan Azhari. Pada waktu itu ada kecemasan selepas MTQ nasional 2018 selesai. Koleksi sejarah dari museum akan kemana dialihkan? Maka pada 2019 akhirnya Museum Al-Quran Sumut diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Museum Sejarah Al-Quran di Jalan Mulyam Iskandar Medan yang merupakan museum sejarah Al-Quran satu-satunya di Sumatera Utara memiliki 70 manuskrip kuno. Mengatakan manuskrip di museum itu mulai dikumpulkan sejak tahun 2007 oleh Ketua Yayasan Dr. Phil Iswan Azhari. Awal dikeluarkan peta daerah yang memiliki mushaf Al-Quran kuno dan daerah yang tidak ada itu adalah Sumatera Utara. Jadi, ketua yayasan di sini yang juga pecinta sejarah merasa bahwa Sumatera Utara juga memiliki sejarah peradaban Islam, sehingga beliau terpacu untuk memulai mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran di Sumatera Utara. Museum ini memiliki berbagai koleksi sejarah yang terbilang lengkap. Terdapat artefak, botol-botol parfum kuno, mushaf kuno, dan koin langka dari beberapa negara, dan lain-lain. Hingga saat ini, Museum Al-Quran Sumut telah memiliki berbagai peninggalan peradaban Islam yang ada di Sumatera Utara. Hingga saat ini, Museum Al-Quran Sumut telah memiliki berbagai peninggalan peradaban Islam yang ada di Sumatera Utara. Pengunjung bisa melihat adanya situs-situs artefak dari abad 7 milik situs Dongal. Tujuan didirikan museum ini ialah untuk menambah pengetahuan bahwa Sumatera Utara memiliki sejarah dan peradaban Islam di masa lalu. Mengunjungi tempat bersejarah seperti museum bisa menjadi salah satu objek wisata yang seru dan menyenangkan. Dengan mengunjungi museum, kita dapat belajar bahwa sejarah suatu bangsa itu sangat panjang. Selain itu, kita juga memiliki perspektif waktu yang lebih luas tentang sebuah peristiwa yang ada di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.